Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan untuk sidang munaqashah tesis, ya, ujian tesis atas nama sekarang yang terakhir yaitu Bapak Nur Hadi Jamroni. Ya, seperti biasa, dipersilakan dalam 5 sampai 10 menit untuk mempresentasikan ya materinya. Kemudian nanti akan ada review dari reviewer Bapak Dr. Edi MPDI untuk menyampaikan reviewnya. Kepada Bapak Nur Hadi Jamroni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Sallallahu salli wa alaihi sallim wa barik wasallam. alaih. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kami hormati Dr. Edi MPDI dan yang kami hormati Dr. Bapak Wisnu MEI MH MPD dan yang kami hormati pula teman-teman uh, Ustadz Latiful Ilham Ujung dan Ustazah Leni Emawati. Terima kasih kepada dokter atas waktu yang diberikan kepada saya untuk munakosah terkait dengan tesis yang telah saya teliti, yaitu di sini saya mengambil judul tesisnya implementasi pembelajaran tahfidz dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kelas 9 SMP Islam Nasafi Parung Panjang Bogor. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Jamroni, mengambil program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam S2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Suratul Falak. Dalam latar belakang masalah atau latar belakang masalah ya. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Quran ini memiliki beberapa kunci sukses yang bisa diterapkan secara potensi, seperti giat, kemudian sabar, istiqomah, konsentrasi, membuat target, dan melaksanakannya. Hafalan dalam sholat ini juga merupakan karakter yang luar biasa, dan bila hal ini menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Kemudian peran guru tahfidz di SMP Islam Nasafi juga ini sangat berperan penting dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa melalui pembiasaan setoran hafalan di kegiatan pembelajaran mengajar sehingga akan tugas. Ketika ada peran dari guru, ada juga peran atau faktor penghambat dalam pembelajaran tahfidz. Di antaranya itu peserta didik belum dapat mengaplikasikan sikap-sikap yang dicontohkan oleh guru, kemudian peserta didik kurang memiliki motivasi dan fokus dalam melaksanakan pembelajaran tahfidz. Dan juga pola asuh orang tua yang tidak mencontohkan sikap baik di lingkungan, kemudian faktor lingkungan dan faktor pertemanan yang buruk. Dari latar belakang di atas, kita juga merumuskan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tahfidz di SMP Islam Imam Syafi'i ini dalam membentuk karakter siswi kelas 9 yang bertanggung jawab. Kemudian faktor yang kedua itu rumus masalah yang kedua itu faktor apa saja yang menjadi pendukung pembelajaran tahfidz ini dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa di SMP Islam Imam Syafi'i. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang menjadi penghambat pembelajaran tahfidz dalam pembentukan karakter tanggung jawab siswa di SMP Islam Imam Syafi'i. Selanjutnya yaitu landasan teori.
Dalam landasan teori ini ada pembelajaran tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran merupakan kegiatan menghafal Al-Quran yang bertujuan untuk membiasakan diri dengan baca Al-Quran melalui upaya mengulang-ulang bacaan maupun mendengarkannya sehingga dapat melekat ke dalam otak orang yang menghafalnya. Kemudian dalam pembentukan karakter melalui pembelajaran tahfidz Al-Quran. Melalui pembelajaran tahfidz Al-Quran ini, seorang guru akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran, seperti mengetahui makna atau isi ayat yang terkandung dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian pembelajaran tahfidz Al-Quran. Kemudian strategi dalam pembentukan karakter. Di antara strategi dalam pembentukan karakter melalui pembelajaran tahfidz Al-Quran yaitu keteladanan. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru, kepala sekolah, di staf administrasi di sekolah yang dapat dijadikan model yang dapat dijadikan model bagi peserta didik. Itu landasan teori. Kemudian selanjutnya itu metode penelitian. Tadi metode penelitian yaitu kita eh, partisipasi ke tempat penelitian yaitu kepada kepala sekolah, guru, dan siswa kelas 9 di SMP Islam Imam Syafi'i Parung Panjang Bogor. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analis data kita menggunakan Excel bermain yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data, pengajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian berikut adalah beberapa poin tentang hasil penelitian implementasi pembelajaran tahfidz dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kelas 9 SMP Islam Musafi Parung Panjang Bogor. Pembelajaran tahfidz Al-Quran di SMP Islam Musafi sebagai mata pembelajaran wajib dan program unggulan yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Kemudian materi pembelajaran tahfidz ini memiliki standar materi yang harus diselesaikan peserta didik untuk kelas 9, yaitu harus memiliki target hafalan 2 juz, juz 29 dan juz 30 dan harus ditasmikan saat ujian tahfidz. Metode pembelajaran tahfidz. Metode itu menggunakan metode talaki ini, metode yang dilaksanakan guru tahfidz pada saat pembelajaran tahfidz. Kemudian guru menyampaikan, membimbing siswa di depan agar siswa meniru, bertujuan agar siswa hafal dan paham tentang materi pembelajaran tahfidz. Pembelajaran tahfidz dalam pembentukan karakter. Pembelajaran tahfidz ini dapat dalam pelaksanaannya juga membiasakan siswa untuk selalu menyetorkan hafalan, yaitu seperti antri untuk melakukan setoran dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan guru. Sehingga secara tidak langsung karakter tanggung jawab bisa melekat pada siswa. Selanjutnya faktor pendukung pembentuk karakter tanggung jawab, yaitu faktornya pendukung sekolah yang memiliki basis keagamaan yang sangat menonjol di bidang tahfidz Al-Quran. Kemudian keinginan orang tua agar anaknya menjadi tahfidz Al-Quran. Kemudian peran guru tahfidz dalam pembentukan karakter siswa tanggung jawab. Keberhasilan pembentukan karakter tanggung jawab siswa juga tidak lepas dari peran aktif guru tahfidz yang memfungsikan lembaran catatan hafalan terkait dengan hafalan siswa. Ini sebagai laporan untuk staf guru tahfidz kepada sekolah dan orang tua, sehingga orang tua ikut serta dalam membimbing siswa selama di rumah. Kemudian melakukan
evaluasi pembelajaran tahfiz dalam pembentukan karakter tanggung jawab. Evaluasi pembentukan karakter tanggung jawab melalui pembelajaran tahfiz adalah pada tingkat hafalannya. Yang terpenting adalah siswa sudah menyetorkan hafalan untuk mengikuti wisuda tahfiz. Kegiatan penilaian dalam pembelajaran tahfiz, di sini ada dua penilaian yang dilakukan oleh guru tahfiz. Disingkat saja ya, dipersingkat saja. Ya, penilaian ada penilaian praktek dan penilaian sikap. Ini dua penilaian. Dan faktor penghambat juga pembentukan karakter, faktor penghambat kurangnya perhatian sekolah maupun guru dalam evaluasi pembentukan karakter dan kurangnya perhatian orang tua di rumah dalam pengawasan pembelajaran di rumah. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan atau sarannya dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nur Hadi ya atas presentasinya. Lanjutkan ke review. Silakan Bapak Dr. Hedi MPD untuk menyampaikan. Bangga. Terima kasih Pak Dr. Misno dan selamat juga kepada Saudara Nur Hadi Jamroni yang hari ini sudah mengajukan sidang tesisnya. Semoga setelah ini bisa menggunakan gelar dan bisa mempertanggungjawabkannya. Amin, Ada amin. beberapa hal yang perlu saya klarifikasi terkait dengan karya ilmiah saudara ini. Tesis saudara ini yang pertama adalah eh, saya tidak melihat di dalam bahasan itu bagaimana cara mengimplementasikannya. Tadi diutarakan ada masuk dalam jam pelajaran, kemudian juga target dalam satu semester itu 2 juz, tapi dilihat di sini saya belum menemukan manualnya. Apa manual itu artinya petunjuknya agar peserta didik itu bisa hafal 2 juz misalkan dalam satu kelas, dalam satu apa namanya satu semester itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga tulisan di sini ada istilah kelas 3 dan kelas 9. Harusnya ini menggunakan konsisten ya. Kalau memang kelas 9 ya kelas 9 saja. Ataukah memang ada tahfidz kelas 9, maaf tahfidz kelas 3 untuk SMP kelas 9 itu bagaimana nih maksudnya istilah-istilah itu. Nah, kemudian terkait juga dengan saya ingin menanyakan juga ada nggak anjuran kita untuk dianjurkan dalam Al-Quran untuk menghafal Al-Quran? Kira-kira kalau ada bacakan ayat Qurannya. Coba silahkan. Untuk menghafal Al-Quran. Iya, Mungkin dari Iqra ya, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq mungkin. Nanti bisa berbicara. nggak maksudnya ada nggak ayat khusus yang menganjurkan Visi umat Islam ini untuk menghafal Al-Quran, ada nggak? Dan di sini Kalau ya Iqra dokter itu kan secara umum Al-Alaq. ya. begitu satu memang itu Kira-kira gimana? Ada? ya kan. Bisa dibacakan kalau ada? Yang menganjurkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, Public management so di kemudian kepribadian pengamatnya. ya mungkin tafsiran dari Inna nahnu nazzalna zikro ya. Wa inna lahu lahafizun. Atau kalau mungkin ada coba pengen dengar gitu. Ini soal lebih Oke, dan nanti silakan dicari atau tafsir atau apanya. Ya. Harusnya langsung jawab ini karena bahas tentang tafsir. Yang kedua tentang tafsir ya. Yang keduanya di sini memang dari segi apa namanya pernyataan dan lainnya saya belum melihat ada pernyataan bahwa ini karya saudara dan dari pembimbing. Kemudian yang dimaksud dengan implementasi itu apa kira-kira implementasi itu apa? Implementasi di sini kita memaparkan ya. konsen. Memaparkan Implementasi itu mengamalkan atau mengapa ya? Apa implementasi?
memaparkan. Memaparkan. Nah, kalau Ya. memaparkan di lembaga formal itu pasti ada tata cara masih melakukannya. Ada nggak di sini disebutkan bagaimana agar mereka itu target hafalannya 2 juz dalam 1 semester? Saya Eh, jangankan 2 juz ya, 1 surah aja di sekolah biasa itu agak sulit gitu. Ini 2 juz, gimana caranya? Mungkin ada caranya di sini jadi mengimplementasikan untuk gimana? target dari kelas 9 itu sudah harus menghafal 2 juz itu melalui dari kelas 1 atau kelas 7 ya, kelas 7, kelas 8. Jadi kelas 7 diusahakan udah hafal juz 30, kemudian diuji apakah sudah mungkin atau belum, kemudian jika sudah mungkin maka lanjut ke juz berikutnya itu juz 29 di kelas 8. Nah, nanti di kelas 9 ini mereka sudah hafal juz 29 dan juz 30. Nanti di situ tinggal mereka murojaah dan nanti siap untuk diuji. Jadi target hafalannya berapa juz? Target hafalannya berapa juz di SMP ini? Untuk eh, untuk wisuda itu target hafalnya itu 2 juz. 2 juz. Nah, Dua. di kelas Ya. 9 berarti dia sudah rata-rata sudah hafal 2 juz. Eh, karena ini kemampuan dari siswanya ada yang berbeda-beda, ada yang sudah, ada yang belum. Seperti itu. Maksudnya itu, kemampuan siswa itu berbeda-beda. Sehingga ketika Iya. ditargetkan 2 juz itu bagaimana caranya itu yang maksud ingin saya tanya. Nah, bagaimana cara implementasinya dijelaskan nggak di sini? Dijelaskan nggak? Jadi orang yang berbeda-beda pemahamannya tentang agama, kalau di saya mungkin em, tingkat mereka membaca Quran saja ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, kemudian bagaimana target itu tersampaikan gitu, saya di sekolah ini. Jadi di sekolah ini setiap hari ada pelajaran tahfidz ya, setiap hari itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pelajaran tahfidznya sehingga mereka banyak untuk menyepalkan hafalannya, presentasinya juga. Kemudian ada target sendiri dan pembimbingnya. Kelas 7 sampai kelas 8 itu waktunya 2 tahun diberi kesempatan untuk menghafal 2 juz sampai kelas 3 seperti itu. Ya, yang implementasinya apakah sukses dalam pengertian berhasil ataukah tidak target itu? Suaranya terdengar nggak? Apakah berhasil atau tidak? Berhasil Berhasil. ya. Indikator saya bisa mengetahui berhasil itu bagaimana? Ketika berhasilnya itu ketika mereka sudah hafal 2 juz dan diujikan ketika tasmi 2 juz tersebut. Oh, ya. Jadi saya minta mungkin nanti di sini diperbaiki lagi terkait dengan implementasinya seperti apa, biar nanti hasil penelitian ini juga bisa berbagi dengan yang lain. Yang kedua, model tulisannya ini sebenarnya tulisannya adalah Arial ya, bukan Times New Roman. Nanti agar diperbaiki. Terima kasih. Ya, Dilanjutkan bagus. mungkin Pak Dr. Misto. Terima kasih Pak Dokter Edi. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Dr. Edi MPDI atas reviewnya. Luar biasa ya, selamat untuk Pak Ustadz Nur Hadi ya, Nur Hadi Terima kasih Jamroni ya. Dokter. Saya beberapa kali juga sholat lebih dari 5 kali lah ya, sholat di apa masjidnya ya, sampai Imam Syafi'i ini ya, di Parung Panjang ya. Beberapa kali ke situ. Nah, baik, masukan dari saya tadi saya senyum-senyum karena ini mungkin apa namanya buru-buru kali gitu ya. Jadi buru-buru jadi Iya. apa namanya agak-agak fatal sebenarnya nih ya gitu ya. Nanti diperbaiki Pertamanya ke saja sini gitu ya. Dokter ya. Terutama kalau boleh lihat itu coba lihat bisa kelihatan sendiri di halaman 39, kemudian halaman 49 dan halaman 50. Itu kurang replace itu. Ya, kurang replace tuh. Lihat yang paling kelihatan yang kelihatan ke halaman 39. 39 coba lihat itunya ya. Baik, masukan dari saya pertama terutama nanti dari sisi apa penulisan ya. Penulisan ini perlu lebih detail karena kita itu adalah magister ya, master ya, MPD ya, S2 ya. Jadi itu perlu diperbaiki itu ya. Perbaiki dari sisi saya udah coba di sini mulai dari abstraknya.
Abstraknya itu diperbaiki. Kalau tadi latar belakang apa penulisan di awal kata pengantar itu juga diperbaiki nanti mengikuti pedoman ya. Di eh, apa di abstrak dulu ya. Di abstrak itu diperbaiki abstraknya karena di abstrak itu saya lihat itu justru masih ini ya, masih apa namanya tidak sesuai dengan pedoman penulisan abstrak ya. Ini karena yang di saya itu ini terpisah nih ya. Jadi di abstrak halaman ke Romawi 1 ke 11 ya, di situ pertama dari sisi jumlahnya, ya jumlahnya yang bahasa itu ada kata kuncinya tidak ada di yang bahasa Indonesia ya, yang bahasa Inggris juga tidak ada, nanti ditambahkan dengan kata kunci dengan keyword ya. Kemudian juga saya nanti kayaknya hapus saja, jangan menggunakan kata kualitatif deskriptif ya. Jadi deskriptif kualitatif itu diganti nanti dengan lebih baik yang kelihatan itu case study saja, ya studi kasus saja. Jadi studi kasus itu bukan hanya tempat, tapi nanti ada metode, ada cara-caranya ya, ada urutan. Jadi bukan hanya pakai bukan hanya pakai pengumpulan data, reduksi data, display data, bukan hanya itu, tapi dia lebih mendalam ya. Kemudian juga bahasa Indonesia yang baik dan benar itu digunakan, penting sekali ya. Ini banyak sekali penggunaan kata Baik. sambungnya ya yang perlu diperbaiki. Kemudian juga jangan lupa tanda tanya dan juga titik dua itu nempel dengan kalimat sebelumnya. Itu ada di rumusan masalah. Di halaman 1 itu pakai paragraf baru mulai, sedangkan menurut undang-undangnya ditulis lengkap dulu. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional itu diperbaiki. Kemudian penulisan untuk body note-nya itu kan masih nama full tuh, sebaiknya nama akhir ya. Kemudian di bawahnya jangan menggunakan kata dalam di awal kalimat tuh ya. Itu nanti diperbaiki dari sisi referensinya ya. Nah, kalau yang di halaman D jangan lupa kalau dalam itu D-nya itu kecil ya, walaupun yang lain kapital tapi yang lain itu kecil gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Kemudian tahun pelajaran menurut saya sih di sini kan nggak ada tahun pelajaran ya. Saya rasa itu kata-kata tahun pelajarannya dihilangkan saja ya. Nanti kan ada batasan masalahnya itu di dalam saja. Jadi implementasi pembelajaran tahfidz dalam bentuk karakter dalam membentuk karakter tanggung jawab kelas SMP Islam Imam Syafi'i Parung Panjang Bogor, sampai situ aja. Ya, tahun pelajarannya nanti di dalam aja disebutkan untuk di risetnya ya. Jangan lupa di rumusan masalah itu tanda tanya menempel ke dalam ya, menempel di kalimat sebelumnya di halaman yang ke-6, nanti halamannya di kanan atas ya diperbaiki. Ya, kemudian jangan menggunakan di tujuan itu jangan menggunakan mengetahui, tapi mengidentifikasi, mendeskripsikan atau menganalisis itu dia naik levelnya tuh ya diperbaiki ya. Itu dari sisi itu di bab yang pertama. Di bab keduanya ini saran saya sih biar naik level juga. Kalau mengutip Quraish Shihab sebaiknya ya jangan dari Nurul Hidayah gitu ya. Ya langsung aja kan Quraish Shihab beliau masih hidup gitu ya. Cari bukunya lah ya. Jadi jangan dari ini. Jadi jangan sampai hanya kilawakol ini kan namanya itu ya. Jadi ngambil dari perkataan dari orang lain padahal beliau masih mungkin diakses untuk informasinya. Kemudian yang A-nya sebaiknya itu landasan teori, kajian teori nggak usah lagi, langsung aja pembelajaran tahfidz saja gitu ya, itu diperbaiki itu ya. Kemudian ini yang benar sekedar atau sekadar di halaman yang ke-9. Yang benar sekedar atau sekadar. Yang Halaman benar sekedar 9. atau sekadar tuh. Kalau bahasa Indonesia-nya aja nggak usah dilihat. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar sekedar atau sekadar biasanya. Sekadar, sekedar. Ala kedarnya atau ala kadarnya itu diperbaiki ya. Kemudian halaman 10 itu italik jangan lupa miring, kemudian lain-lainnya itu dipisahkan, kemudian tanda apa titik dua yang di halaman 11 itu nempel ya. Kemudian di lingkungan itu juga dipisah non materi, kemudian jangan lupa setelah koma itu dia ada spasinya tuh ya. Devi Savitri tulis Savitri saja di halaman 12 Aksin ya, itu juga setelah koma itu diperbaiki semua dari si penulisan. Ada karakter ya, kemudian penulisan tadi body note-nya, kemudian role model itu diperbaiki semuanya dari sisi penulisannya. Ini yang paling banyak itu di body note-nya itu pertama itu tadi namanya kebanyakan, nama terakhir saja, kemudian koma setelah miringnya, setelah spasinya itu jangan lupa ya. Kemudian kalau saran saya di literatur review itu ada
ada metode yang digunakan sebenarnya biar kita belajar tentang Iya. metode ya. Kemudian di halaman 23 dalam penelitian langsung aja saya dalam penelitian ini menggunakan ya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya sehingga nanti yang istilah asing itu diperbaiki ya. Ada PAUN tuh halaman 24 metodenya tidak ada di halaman 34 24 halaman 25 ditulis itu disambung di halaman 25 ditulis juga di halaman 25 itu diperbaiki banyak tuh ya perbaiki dan tadi yang paling fatal itu adalah halaman 39 halaman 50 yang ini sekolah mana Iya. gitu ya. Ini bahaya ini. Ya bahaya ini kalau di kampus lain nggak diluluskan ini harus diperbaiki lagi. Tapi kalau di Sirajul Fahri insya Allah rahmah gitu ya. Insya Allah dimudahkan nanti tinggal diperbaiki saja. Di bab ketiga metodologi. Kalau saya sih lebih cenderung metode. Coba saya mau tanya, apa bedanya metode dengan metodologi? Metode Iya, metode dengan sama ya. metodologi bedanya apa? Coba. Biar tahu kita kalau masalah lulus mah insya Allah nanti tergantung Pak Direktur gitu ya. Tapi minimal kita itu tahu gitu ya bahwa oh metode dengan metodologi bedanya apa. Itu ya kan ini nulisnya bab 3 metodologi. Nanti mengikuti pedomannya kalau tidak ini nanti bisa tanya ke bagian akademik untuk pedoman penulisan tesisnya apakah metodologi atau metode. Tahu bedanya metode dengan metodologi? Sama dokter ya, sama. Oke, yang berikutnya ini kan pendekatan induktif. Pendekatan induktif tuh kayak gimana sih? Kan ada induktif, ada deduktif. Apa bedanya itu? Induktif dengan deduktif. Induktif. Iya, kan di sini kalau kalau nulis itu harus bertanggung jawab. Sama juga tadi ketika mengutip Quraish Shihab ya, cari bukunya Quraish Shihab. Kan ada kaidah mim barokatil ilmi itu fatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan, menisbatkan ide, gagasan, kutipan kepada pemiliknya. Gitu kan lebih berkah tuh ya. Nah, induktif tahu nanti belajar lagi ya tentang induktif dan Baik. deduktif itu masih ada di atas statistik disambung masih diinikan. Ini setahu saya sih bukan kabasiaran tapi kabasiran kayaknya deh. Yang benar ya bukan Ya, kabasiarannya. silakan. Ini typing Ya. error ya. Itu diperbaiki. Kemudian pembelajaran halaman 32 itu diperbaiki. Ini agak unik sih ya, walaupun dia kualitatif, kemudian dia pakai kayak semacam sub indikator, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan ini sebagai pedoman ya. Ini agak-agak cukup bagus lah, oke ya. Asal ini bikin sendiri aja kan ya observasinya dalam penelitian nggak usah penelitian ini saja di halaman 36 halaman 38 jangan tiba-tiba yang dia triangulasi itu diperbaiki itu teknik keabsahan datanya ini Sugiono punya bukunya nggak punya bukunya Prof Sugiono nggak ada ya. Sama Ya. juga nih di halaman 40 ini penyajian data kok ada table, ada grafik, ada pie chart. Chart itu pakai T bukan pakai D ya. Chartnya jadi chart jadinya itu. Piktogram ini mah di kuantitatif masih nyambung di sini ya. Padahal ini kualitatif gitu ya. Padahal dan memang nggak ada juga sih ininya pie chartnya nggak ada, ininya nggak ada. Oke, kemudian hasil penemuan ini ada profilnya. Ini sebaiknya gambar-gambar ditaruh di lampiran saja ya kemudian Oh, iya. penulisan untuk ininya untuk apa ini langsung kutipan langsungnya nanti diperbaiki karena ini wawancaranya ini masa tahun 2023 udah jadi ketawa tuh halaman 48 itu. Ini baru masuk kuliah nih kita belum buka nih tahun 2023. Itu diperbaiki tuh halaman 51 juga tahun 2023 juga itu ya. Itu diperbaiki ya. Sama juga tadi ini ya 51 tahun nih. ini masih masih ada nih tahun 2023-nya nih sama ini kotanya di mana ini di Bogor ini Iya. Kamanaboa cek orang Jawa nggak mah gitu ya. Itu tadi semua gambar kecuali kalau etnografi boleh Di ada gambar di lampiran. teks tapi kalau kita biasa gambar itu dijadikan lampiran ya. Oke, itu dari sisi penulisan nanti diperbaiki aja yang lainnya cukup banyak sekali. Kalau dari sisi kontennya saya lebih cenderung sebenarnya ya walaupun nanti kalau apa namanya yang sekarang mas sekarang aja tapi untuk keilmuan kalau level master itu sebaiknya jangan hanya implementasi too simple gitu ya
terlalu simpel, terlalu sederhana, itu levelnya S1 gitu ya. Nah, sementara di sini untuk faktor penghambat dengan pendukungnya di pertanyaan kedua itu juga tidak ada teori yang digunakan. Nah, salah satunya kita itu punya kaidah di, nanti boleh lihat di Google Scholar, itu tulisannya itu we stand in the shoulder of giant gitu ya. Kita itu berdiri di atas pundak para raksasa. Maksudnya riset kita itu hanya batu bata kecil yang menyempurnakan dari bangunan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian jangan sampai hanya ini hanya oh ini implementasi level kita tuh KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, walaupun sekarang udah tidak didengungkan lagi, levelnya itu adalah level master, how to analyze, how to develop the theories. Nah, itu yang paling penting ke depannya gitu ya. Nah, sehingga diharapkan ya. Iya. Diharapkan nantinya itu apa level MPD, ini kan jadi insya Allah jadi Pak Nur Hadi kan jadi alumni STAI Sirojul Falah nih gitu ya. Ya, Jadi ketika ditanya metode, metodologi, induktif, deduktif, kemudian juga teknik pengumpulan datanya, how to analyze data, analisis datanya itu juga tahu gitu ya. Ini jangan sampai nanti ketika implementasi, nah saran saya nanti ya kalau mamanya nanti memang sudah itu ya tetap ini nggak apa-apa, tapi ke depannya jadi kalau untuk S2 itu jangan implementasi tapi lebih kepada pengembangan. Jadi ini itu baru pengembangan. S1 gitu. Jadi S1 pertanyaan pertama itu adalah bagaimana implementasi pembelajaran tahfidz ya dalam membentuk karakter di SMP ini. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebenarnya ada ya sedikit lah ini faktor penghambat dengan pendukungnya, tapi dia tidak menggunakan teori, jadi sangat subjektif. Walaupun karakter dari kualitatif memang subjektif, tapi subjektif juga harus berdasarkan teori, tidak asal gitu ya. Oh ini udah bagus gitu kan ya. Tapi sementara ya belum juga gitu kan. Nah, oke. Jadi itu nanti diperbaiki untuk level-level yang S2. Termasuk juga di sini pembelajaran ya di penutupnya nih di kesimpulan. Dia sebenarnya di penutup kesimpulan itu pembelajaran tadi membentuk karakter, penanaman karakter. Di sini tadi makanya pada tadi nanya tentang kayak Pak seperti apa, bagaimana implementasi tidak terjawab ya di penutup ini di kesimpulan. Kemudian faktor pendukung ya adanya desakan dari wali murid yang menginginkan anaknya menjadi ini pihak sekolah atau ini unggul nya disambung di bidang dipisah khusus tapi sedangkan faktor pengamannya antara lain itu kurangnya pada orang tua. Nah ini dia apa ya? Kalau kita nggak buat penelitian juga udah tahu sih gitu udah bisa gitu ya. Bedanya penelitian itu dia harus ilmiah itu apa sistematis, logis dan empiris gitu ya. Logis, sistematis, empiris. Jadi bukan hanya oh ini karena kurangnya perhatian orang tua tahu dari mana mungkin hanya satu dua itu bukan riset itu hanya knowledge hanya pengetahuan saja pula belum ke level istilahnya itu ilmiah alamiah dan ilahiyah jangan lupa tuh ya jadi tiga karakter dari keilmuan gitu ya jadi saran saya sih tadi pertama adalah implementasi kedua boleh analisis apa pakai SWOT sebenarnya paling gampang itu ya jadi penghambat dengan pendukungnya gitu ya apa ada apa strengths-nya ada weakness-nya nah, itu bisa tuh pakai teori yang paling simpel sekali kemudian setelah itu baru bagaimana cara mengembangkannya gitu ya berdasarkan tadi data yang ada sehingga nanti implementasi di sini ya ini sangat-sangat apa ya sangat-sangat naratif dan kurang ya ini kan referensinya banyak banget nih. Nah, kekurangannya tadi sebaiknya memang kalau saran saya sih tadi merujuk kepada Mimbarokatil Ilmi itu ya yang nggak ada, yang nggak tidak kita kutip, apalagi yang bukunya kita nggak punya, nggak usah di inilah, nggak usah di apa sih, tidak usah di istilahnya itu dicantumkan gitu ya. Misalnya saya punya bukunya Prof. Sugiono misalnya nih tebel nih tuh ya. Nah, setebel ini itu harus paham, harus baca yang kualitatif itu yang kayak gimana gitu ya. Jadi banyak memang beberapa mahasiswa sekarang itu penyakitnya itu ngambil dari internet, kemudian di apa dimodifikasi gitu ya. Tapi tetap saja harus ada pertanggungjawaban kita gitu ya. Apalagi kan yang paling berat kita itu adalah magister, magister pendidikan yang paling beratnya adalah Islam. Ya, jadi kita membawa nama Islam. Jangan sampai nih ya kita bawa bawa nama Islam tapi ternyata kita tulisan kita kajian kita tidak Islam. Demikian. Terima kasih. Pak Dr. Edi ada tambahan lagi? Ya, terima kasih. Cukup ya.
Oke, Ya, nanti insya kalau Pak Allah. Nur Hadi kan deket nih ya, sini ada beberapa coretan, nanti datanglah ke kampus gitu ya, biar bisa ke ini gitu. Kemarin juga ada teman juga tetangga di Imam Syafi'i juga datang ke sini juga, ya. Insya Allah nggak terlalu jauh lah, saya bolak-balik ke Warung Panjang itu lebih dari 10 kali itu dulu itu ya, Jauh gitu ya. ya. 3 jam naik kereta, Pak, Pak Iya, Dokter. iya betul betul. Ya kita sama-sama belajar ya, karena ini kan baru awal. Iya. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi, silahkan ditutup. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Dokter Edi MPD dan Pak Dokter Pak Wisnu MI MH MPD atas masukannya dan ilmunya yang telah diberikan kepada saya khususnya, dan saya masih banyak butuh belajar ya. Ternyata masih banyak yang harus saya lakukan dan ada hal-hal yang perlu saya perbaiki terkait tesis yang telah saya buat. Insya Allah dengan ilmu yang saya dapat hari ini adalah menambah ilmu saya dan insya Allah saya akan perbaiki. Terima kasih Pak Dokter. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Pertama tadi ada Ibu Leni Herawati Purba, ada Ustadz Latiful Ilham Ujung, dan juga Ustadz Nur Hadi Jamroni ya. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah nanti untuk pengumuman bisa hubungi Pak Direktur Pasca Sarjana ya, Bapak Dr. Zainal Abidin MSI, atau ke bagian akademik juga untuk kelanjutannya. Ada perbaikan. Tadi kalau masukan-masukan dari reviewer ya menambahlah bagi kita pengetahuan bahwa kita tuh harus banyak belajar lagi, terutama kelemahannya tadi ada dari sisi penulisan ya, penulisan, kemudian juga dari sisi metodologi ya, dari metode penelitiannya itu perlu diperbaiki. Nanti termasuk juga penulisannya jangan lupa nanti mungkin ada bukan mungkin ya, ada pedoman penulisan tesis, nanti boleh hubungi bagian akademik ya. Jadi agar persis sama gitu ya, persis sama yang ada di program pasca sarjana, program studi pendidikan agama Islam, ya Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.